Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, demikian juga nikmatul sihha, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, sampai detik ini kita masih bisa talabul ilmi, mempelajari ilmu agama, dan sampai detik ini atau sampai saat ini di tanggal 21 Ramadan kita masih bisa menjalankan ibadah saum yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan di sore hari menjelang berbuka ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari serial mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada sore hari ini kita akan berbicara tentang mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan memancarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga adalah takthirut ta'ami wasyarab, melimpahnya makanan dan minuman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, karena pertemuan kita yang sebelum juga membahas tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu tanda dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembicaraan yang pertama tentang memancarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan air yang memancar, yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita telah menjelaskan bahwasannya air yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan air yang paling mulia, air yang paling utama dibandingkan dengan air-air yang lainnya. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah yang bernama As-Subki rahimahullahu taala, beliau membuat sebuah syair yang menyimpulkan tentang urutan nilai kemuliaan air. Beliau mengatakan di dalam syairnya, wa afdalul miyahi ma'un qad naba'a baina usbu'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttabi'. Air yang paling mulia, air yang paling utama adalah air yang telah memancar di antara jari-jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalihi ma'u zamzam, kemudian yang berikutnya adalah air Zamzam. Kita tahu tentang keutamaan dan juga khasiat air Zamzam. Kemudian yang berikutnya fal kautsaru,
kemudian air telaga Kautsar, Fannilu Misr, kemudian air sungai Nil yang membentang di negeri Afrika, atau air yang sungai Nil yang ada di Mesir. Thumma baki anhar, kemudian yang berikutnya air-air yang lainnya dari mata air atau dari sungai-sungai yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang air yang memancar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang terpancarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an bercerita kepada kita tentang keluarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau bercerita kepada kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Atashan nasu yaumal Hudaybiyah. Orang-orang pada sulhul Hudaybiyah. Kalau kalian atau kita membaca sirah, maka kita akan tahu tentang peristiwa sulhu al-Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang, yaitu para sahabat pada waktu itu, mengalami kehausan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi riqwah, dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riqwah. Riqwah ini adalah wadah tempat minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat air yang biasa digunakan oleh Nabi SAW terbuat dari kulit. Demikian juga air untuk berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang para sahabat pada waktu itu datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma lakum?" Apa yang terjadi pada kalian? Apa yang terjadi? Qalu, mereka para sahabat yang kehausan itu berkata, "Laisa indana ma'un natawadda." Ya Rasulullah, kita enggak punya air untuk berwudu. Wala nashrabu illa ma baina yadayk. Dan juga enggak punya air untuk minum kecuali yang engkau miliki, kecuali yang ada di hadapanmu di dalam riqwah tersebut. Lalu fawada'a yadahu fir riqwah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dalam riqwah itu, dalam wadah tadi, sehingga pada akhirnya fa'ja'ala al-ma'u yathuru baina asabi'ihi ka'amthalil uyuni. Allahu akbar. Sehingga jamaah sekalian, air pun memancar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'amthalil uyun, seperti mata air. Fasyaridna wa tawadda'na, lalu air itu kami gunakan untuk minum, kemudian untuk berwudu. Fakultu, kemudian rawi hadis berkata, yaitu Salim bin Abi Ja'ad, bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang menyaksikan peristiwa itu, peristiwa yang sangat dahsyat ini, "Kam kuntum?" Berapa jumlah kalian di saat itu? Apa kata Jabir? Qala, "Law kunna", andaikan jumlah kita mi'atu alfin, andaikan kita di saat itu jumlah kami itu sebanyak 100.000 orang, lakafana
memancarnya air bi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita kepada kita. Beliau bercerita tentang peristiwa yang beliau saksikan dengan matanya, di mana dia melihat air itu mengalir dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita simak, perhatikan bersama cerita sahabat Anas bin Malik. Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahanatis salat, ketika itu tiba waktu salat, dan salat itu adalah salatul asr, salat asr. Faltumisa al-wudu. Lalu orang-orang mencari air untuk berwudu, air yang digunakan untuk berwudu. Falam yajiduhu, namun mereka tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya Rasul sallallahu biwadu'in. Tiba-tiba ada seorang yang datang membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal ina. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia dalam bejana tersebut. Fa amara an-nasa an yatawadda'u minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berwudu dari air tersebut. Fara'aitul ma'a. Kata sahabat Anas yang menyaksikan peristiwa itu berkata, yamba'u min tahti asabihi. Air itu keluar memancar dari bawah, ya, dari bawahnya jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'an nasu hatta tawadda'u. Akhirnya orang-orang berwudu sehingga pada akhirnya semuanya berwudu dengan air itu, mencukupi mereka. Allahu akbar. Ini mukjizat yang sangat besar yang terjadi atau yang diperoleh, yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, beliau berkata, kunna na'uddul ayat. Kami menganggap ayat-ayat, ay al-mu'jizat, mu'jizat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam barakatan, adalah merupakan sebuah keberkahan. Jadi mu'jizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keberkahan bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'uddunaha takhwifan, sedangkan kalian menganggapnya adalah sebagai sebuah bentuk untuk menakut-nakuti. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu waktu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faqallal ma, air menipis atau tidak ada air. Lalu apa kata Nabi sallam? Utlubu fadlatan min ma, carilah sisa-sisa dari air. Faja'u bi ina'in fihi ma'un qalilun. Lalu mereka sahabat datang membawa bejana yang di dalamnya hanya sedikit dari air. Fa adkhala yadahu fil ina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya, tangannya dalam bejana. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hayya 'ala at-tahuri al-mubarak wal barakatu minallah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitul ma'a yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku melihat air itu memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am. Dan sungguh kami juga mendengar, ya, tasbihnya makanan.
makanan bertasbih. Ya, makanan bertasbih. Dan memang segala sesuatu yang ada di bumi ini mereka bertasbih kepada Allah, hatta makanan. Tapi kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdih ya walakin la tafqahuna tasbihahum, bahwasanya segala sesuatu itu mereka bertasbih, akan tetapi kalian manusia tidak memahami, tidak mengerti tasbihnya segala sesuatu itu. Jadi kata beliau, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am, dan kami mendengar tasbihnya makanan, wa huwa yu'kal, sedangkan makanan itu sedang dimakan. Allahu akbar. Jadi sedang dimakan, makanan itu bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Berkata Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, seorang ulama besar, murid dari ulama besar, murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan dia ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Ya, seorang alimur rabbani, seorang zahid dan abid, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Ya, seorang alim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata tentang Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Al-Muzani nasiru madhhabi, dia adalah pembela, penolong madhabku. Taib. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara kebiasaan Al-Imam Az-Zani rahimallahu taala adalah memandikan jenazah. Dia lakukan itu semua adalah dalam rangka ta'abbudan wa ihtisaban, dalam rangka beribadah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, aku lakukan hal itu untuk melembutkan hatiku. Bahkan jamaah sekalian, di antara orang yang dimandikan oleh beliau, di antara orang yang telah ia mandikan adalah guru beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, nab'ul ma'i min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam ablagu fil mu'jizah min nabi'il ma'i min hajar haitsu darabahu Musa alaihi salam bil asa fanfajarat minhu al miyah. Al-Imam Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, keluarnya air dari jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mukjizat yang paling agung, luar biasa. Min nabil ma'i minal hajar, daripada keluarnya air dari batu. Haitsu darabahu Musa, ketika batu itu dipukul oleh Nabi Musa menggunakan tongkatnya bil asa, sehingga memancarlah darinya ya mata air. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 60, di mana Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam memohon air kepada Allah, meminta air kepada Allah setelah dia diselamatkan dari Fir'aun dan dia dan para pengikutnya mengalami kehausan. Apa kata beliau? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina.
Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa memohon air untuk kaumnya, maka kami katakan kepadanya, idrib bi asaqal hajar, pukullah ya batu itu dengan menggunakan tongkatmu, dipukullah sehingga pada akhirnya famfajarat minhu itnata asyarata aina, lalu memancarlah 12 mata air. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi keluarnya air dari Nabi SAW itu lebih agung, lebih luar biasa daripada mukjizat ya keluarnya air dari batu ini pukul oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Mengapa demikian? Al-Imam Al-Muzani menjelaskan, lianna khurujal ma'i minal hijar, karena sesungguhnya keluarnya air dari batu adalah sesuatu yang sudah dimaklumi, ma'udun, yang sudah diketahui, sudah dimengerti. Bi khilafil khurujil ma' min bainil lahmi wad dam, berbeda dengan keluarnya air dari daging dan juga darah. Karena dalam tubuh kita yaitu terkumpul di dalamnya daging dan darah. Tapi ajibnya, Allahu Akbar, keluarnya ini Masya Allah nih, keluarnya yang terjadi adalah bukan keluar darah, keluar daging, yang keluar adalah air. Bahkan air itu adalah air yang sangat mulia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memancarnya air dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah yang mulia. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah taktsiruhu at-ta'ami wasyarab. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak makanan dan juga minuman. Makanan yang tadinya sedikit, minuman yang tadi itu sedikit, menjadi banyak dan melimpah. Itu semua adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak terjadi di beberapa peristiwa semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Di antaranya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala an. Sahabat Anas bercerita kepada kita, qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Berkata Abu Talha ayah tirinya, li Ummi Sulaim, kepada Ummi Sulaim, ibunya, ibu sahabat Anas bin Malik. Abu Talha mengatakan, qad sami'tu sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'. Aku mendengar suaranya Rasulullah SAW itu sangat lemah, lemas gitu. Dan aku tahu, aku kenali suara itu karena faktor kelaparan. Orang lapar kalau ngomong itu lemas, mas, nggak tegas, nggak semangat. Itu bisa kelihatan, bisa ternampak. Kemudian kata Abu Talha, fal indaka min syai', adakah sesuatu dari makanan wahai istriku tercinta? Wahai Ummu Sulaim, adakah sesuatu dari makanan? Faqalat na'am. Kata Ummu Sulaim, iya ada. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir, lalu beliau mengeluarkan roti dari gandum. Ya, kemudian beliau mengambil penutupnya dan menutup roti tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengutus sahabat Anas untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, sahabat Anas pun bercerita, fa dhahabtu bihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa ma'ahu nas. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi, dan aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Ya, aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid Nabi. Ketika itu dia bersama dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu alaihim, dan aku berdiri di hadapan mereka. Faqala Rasulullah, arsalaka Abu Talha. Aku berdiri, lalu Rasulullah bertanya, apakah Abu Talha ya mengutusmu? Fakultu na'am.
Aku pun menjawab, iya ya Rasulullah. Faqala ali ta'amin. Kemudian Nabi bertanya, apakah beliau mengundang kami untuk makan? Faqultu na'am. Lalu aku pun menjawab, iya ya Rasulullah, Abu Talha mengajak kalian untuk makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu. Lalu orang-orang yang berada di sekitar Nabi, yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu wasiat dari Nabi sallam, ya, kata Nabi sallam kepada mereka, kumu, ayo bangkit berangkat kita semua. Akhirnya apa? Kata Anas bin Malik, fantalaqa, ya, wantalaqtu baina aydihim. Nabi pun berangkat dan aku pun berjalan di hadapan mereka. Hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu. Lalu aku datang menemui Abu Talha. Aku ceritakan, sampaikan. Faqala Abu Talha. Lalu berkata Abu Talha, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim istriku, qad ja'a Rasulullah. Telah datang Rasulullah wan nasu, bersama dengan orang-orang sahabat-sahabat beliau. Walaysa indana ma nut'im. Sedangkan kita nggak punya makanan yang lain untuk berikan mereka. Artinya apa? Yang disediakan oleh murid nggak banyak. Sedangkan yang datang ini rombongan, jumlahnya begitu banyak. Ya, jadi nggak enak. Akan tapi apa jawab sang istri? Faqalat Allah wa rasuluhu alam. Ya, Allah Rasulnya yang beritahu. Qala, berkata sahabat Anas radhiyallahu an, fantalaqa Abu Talha. Lalu Abu Talha pun menemui Rasulullah sallallahu fa aqbala Rasulullah. Lalu beliau pun datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halumni ma indaka ya Ummu Sulaim. Bawa kamari apa yang kau miliki wahai Ummu Sulaim. Fa atat bidzalikal khubus. Lalu Ummu Sulaim pun menyodorkan, memberikan roti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wadah yang kecil dari kulit. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau pun, ya, thumma qala fihi Rasulullah ma syaa Allah an yaqul. Lalu Nabi sallallahu pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para mereka tidak mengetahui apa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, idzin li asyra, suruh 10 orang masuk. Fa'adina lahum, lalu mereka diberi izin untuk masuk. Fa'aqalu, lalu mereka masuk. Hatta syabi'u thumma kharaju, sehingga pada akhirnya mereka pun makan sampai kenyang. Setelah mereka kenyang, mereka keluar. Lalu 10 orang lagi yang berikut masuk lagi. Mereka makan kenyang, keluar. Lalu berikutnya 10 orang makan kenyang sampai semuanya kenyang. Wasyabi'u, semuanya kenyang. Wal qaumu sab'una rajulan aw thamanun. Dan ketika itu para sahabat kira-kira banyaknya, jumlahnya kurang lebih 70 atau 80 orang. Di sini rawi ragu antara 80 atau 70. Allahu Akbar. Ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang at-taktsiru ta'am. Ya, Nabi sallam yaitu membuat makanan itu melimpah, ya, membuat makanan itu bertambah banyak, ya, dari yang sedikit menjadi banyak. Demikian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, inna yaumal khandaq, ketika perang Khandaq, nahfar, kami ini menggali parit, fa'aradat syadida, lalu ada melintangi yang menghalangi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Nabi mengampiri Nabi dan bercerita, berkata, ya Rasulullah, hadhihi kadidatun, ya, hadhihi kadidun, ya, hadhihi kadiyatu aradat fi khandaq, ya Rasulullah, batu yang besar ini menghalangi, ya, penggalian parit. Faqala, apa kata Nabi sallam, ana nazilun, saya akan turun dengan sendiri. Thumma qama Rasulullah wa batnuhu ma'subun bil hajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam parit sedangkan perutnya diganjal dengan batu. Kenapa? Karena lapar. Inilah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana.
tidak kaya, enggak banyak harta, enggak banyak makanan. Ya, karena kekayaan, harta yang melimpah bukan tolak ukur kebahagiaan. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu dalam hadisnya, mali walidunya, apa hubungannya aku dengan dunia? Sesungguhnya permisalan aku dengan dunia karakibin, seperti seorang pengendara. Ketika dia merasakan penatnya, lelah letihnya perjalanan, fastadalla tahta syajaratin, lalu dia pun berteduh di bawah sebuah pohon, thumma raha wa tarakaha, lalu beliau lalu melanjutkan perjalanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu peduli dengan dunia, keadaan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan bukanlah segala-galanya. Kebahagiaan bukan pada harta. Oleh karenanya dahulu para ulama kita, para salaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluku abnaul muluku ma nahnu fihi." Andaikan para raja dan para pangeran, anak raja itu mengetahui apa yang ada pada kami berupa kebahagiaan, ya, niscaya mereka akan merampas kebahagiaan dari kami. Niscaya mereka akan menyambuk, ya, menyiksa kami dengan pedang, lajadiluna bisuyuf, untuk merampas kebahagiaan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian kata sahabat Jabir, "Walabitna 3 ayyam la nadzuqu dawakan." 3 hari terakhir kami tidak merasakan makanan dan juga minuman. Fa akhadha Nabi sallallahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kampak. Fa daraba, lalu Nabi memukul batu yang merintangi itu. Fa'ada kathiban uhil, lalu batu itu berpecah belah, ya, berkeping-keping. Yaqulu Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, "Fantafa'tu ila imraati", lalu aku pun pulang menemui istriku, lalu aku bertanya, "Hal indaki asyai'un", adakah sesuatu dari makanan? Kata Jabir kepada istrinya, apakah ada sesuatu dari makanan? Fa inni ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan perutnya, atau dia sangat lapar. Lalu istri pun mengeluarkan, ya, adonan dari gandum, kemudian juga, ya, seekor dari anak kambing. Lalu jamaah sekalian, kata sahabat Jabir, fadzabahtuha, aku sembelih anak kambing itu dan aku membuat adonan, ya, membuat adonan dari gandum, membuat roti dari gandum yang dipanggang. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dzabahna bahimatan lana." Kami menyembelih, ya, seekor anak kambing, dan kami juga watahna sa'an min syair, kamu membuat adonan roti dari gandum. Ya, kana indana fata'ala anta wa nafarun ma'ak. Ya Rasulullah, ya, ayo engkau datang ke rumah kami dan juga beberapa orang dari sahabatmu yang kau inginkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan suara yang lantang, "Ya akhlaq Khandaq, wahai kaum Khandaq," yaitu kaum Muhajir dan Ansar, "Inna Jabiran, sesungguhnya sahabat Jabir sudah membuat makanan. Ayo semua." Ya, kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat Jabir, "La tunzilunna, jangan sampai engkau mengangkat bejana kalian, dan juga jangan sampai mengangkat adonan roti kalian sampai aku datang." Lalu setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa akhrajat lahu, lalu roti tadi atau makanan tadi dihidangkan kepada Nabi sallallahu, disiapkan kepada Nabi sallallahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, ya, mencuilnya, lalu dicampurnya dengan daging tadi, lalu dimakan oleh seluruh para sahabat, dan jumlah mereka itu sangat banyak, ya, wahum alfun, dan jumlah mereka banyak, kurang lebih 1000 orang. Fa aqsama billahi laqad akalu, ya, fa uqsimu billahi laqad akalu hatta taraku wan faharu, ya, sehingga pada akhirnya semuanya mereka makan. Allahu Akbar. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit, akan tetapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, makanan yang sedikit, ya, mampu, ya, dibuat oleh Nabi SAW menjadi jumlah yang begitu banyak, sehingga ribuan, ratusan sahabat sallallahu alaihi wasallam mereka pun makan demikian juga,
hinum. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu berbuka puasa sudah semakin dekat, maka kajian kita di sore hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan dari pelajaran kajian kita di sore hari ini tentang memancarnya air dan juga melimpahnya makanan, memberikan pelajaran kepada kita dan juga memberikan faedah kepada kita dan juga memberikan kepada kita untuk semakin memberikan kekuatan kepada kita agar semakin iman, percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.